Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kita kali ini pada mata kuliah Perbankan Internasional, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita, pembahasan kita mengenai pasar keuangan internasional. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, motif penggunaan pasar keuangan internasional. Jadi ada beberapa motif bagi seseorang maupun pihak yang berkepentingan pada pasar keuangan internasional untuk menggunakan pasar tersebut. Yang pertama, berinvestasi di luar negeri. Jadi berinvestasi di luar negeri ini akan memungkinkan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada pasar keuangan internasional, diantaranya karena kondisi yang pertama ya, kondisi perekonomian dalam negeri yang kurang menguntungkan. Jadi contohnya ketika pandemi seperti ini. Ketika masa pandemi COVID-19 seperti ini, untuk berinvestasi di dalam negeri, terlebih dalam konteks ini Indonesia. Ketika kita melihat investasi dalam negeri di Indonesia ini kurang menguntungkan, maka kita atau pihak-pihak yang berkepentingan atau investor akan mencari tempat investasi yang lebih baik. Misalkan di negara-negara yang memang sudah berkurang, negara-negara yang sudah berkurang efek dari pandemi corona ini. Contohnya seperti Vietnam, kemudian New Zealand, dan negara-negara lainnya. Jadi berinvestasi di luar negeri yang lebih baik atau yang lebih sedikit kasus coronanya, kasus pandeminya, dan efeknya terhadap perekonomian itu akan lebih menguntungkan daripada berinvestasi di dalam negeri seperti di Indonesia. Kemudian yang kedua, diversifikasi internasional terhadap portofolio yang dimiliki. Jadi diversifikasi internasional ini maksudnya adalah mencari peluang baru pada negara-negara lain selain dari instrumen-instrumen investasi yang ada di dalam negeri, seperti itu. Jadi portofolio ini maksudnya portofolio misalkan saham yang ada di dalam negeri, kemudian mencari juga saham yang ada di luar negeri yang kemungkinan lebih menguntungkan. Itu yang kedua ya. Kemudian untuk motif penggunaan pasar keuangan internasional yang lainnya, memberikan kredit atau pinjaman ke luar negeri. Tingkat suku bunga yang tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh maksimal. Jadi ketika kita memberikan kredit atau pinjaman ke luar negeri, dan ketika tingkat suku bunganya itu lebih tinggi, misalkan di luar negeri tingkat suku bunga pinjaman itu bisa mencapai 10% misalkan. Kemudian di dalam negeri hanya mencapai 6%. Otomatis kita sebagai investor ataupun kita sebagai orang yang memiliki dana lebih pasti akan lebih memilih untuk memberikan pinjaman kepada luar negeri, kepada pihak-pihak ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri, yang tentunya memberikan keuntungan yang lebih besar ketimbang di dalam negeri. Kalau di luar negeri seperti yang tadi contohnya ya, 10%, otomatis kan lebih banyak daripada 6%. Otomatis kita akan lebih memilih untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang ada di luar negeri. Kemudian yang kedua, harapan keuntungan dari selisih kurs mata uang asing. Jadi di sini adanya harapan dari investor atau harapan dari pemilik dana untuk mendapatkan keuntungan dari selisih kurs mata uang asing. Misalkan seorang investor memiliki uang 5.000 US dollar, kemudian kurs rupiahnya 14.000. Nah, ketika dia bergerak kurs rupiahnya menjadi 14.500, maka investor ini akan mendapatkan keuntungan sebesar 500 rupiah per US dollar. Tinggal dikali seperti yang tadi, 500 rupiah dikali dengan contohnya tadi 4.000, 500 kali 4.000 US dollar. Seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenis pasar keuangan internasional, di sini ada beberapa ya, ada beberapa jenis-jenis pasar keuangan internasional. Yang pertama Euro Currency Market. Nah, Euro Currency Market ini memudahkan deposito dalam bentuk mata uang asing ke dalam negeri. Jadi misalkan dari luar negeri, ada orang-orang yang berada di luar negeri atau
orang Indonesia yang berada di luar negeri itu ingin melakukan deposito bank dalam bentuk mata uang asing ke dalam negeri. Misalkan mereka TKI, TKW ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri, mereka memiliki dana sebesar 5.000 US dollar. Kemudian ingin menginvestasikan atau mendepositokan uang mereka ke dalam bank-bank yang ada di Indonesia, contohnya Bank BNI. Kemudian deposito yang mereka inginkan adalah dalam bentuk US dollar, 5.000 US dollar. Nah, di sini disebut sebagai Euro Currency Market. Kemudian yang kedua, Euro Credit Market. Di sini memudahkan pinjaman jangka pendek dalam bentuk mata uang asing dari luar negeri. Jadi ini pinjaman ya, kalau yang tadi Euro Currency Market itu deposito dalam bentuk atau investasi dalam bentuk mata uang asing atau investasi dalam bentuk mata uang asing. Nah, kalau Euro Credit Market ini pinjaman jangka pendek dalam bentuk mata uang asing dari luar negeri. Kemudian ada juga Eurobond Market, memudahkan pinjaman jangka panjang dalam bentuk mata uang asing. Nah, ini perbedaannya ya, Euro Credit Market itu khusus untuk pinjaman jangka pendek. Jangka pendek itu dari 0 sampai 5 tahun. Nah, sementara kalau Euro Bond Market atau jangka panjang itu biasanya di atas 5 tahun. Bisa mencapai 20 tahun, bahkan ada obligasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, kalau tidak salah baca saya, itu bisa mencapai 50 tahun. Jadi obligasi atau surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah itu dibeli oleh asing, banyak dibeli oleh asing, dan itu jangka waktunya hingga 50 tahun ke depan. Kemudian selanjutnya Foreign Exchange Market. Nah, Foreign Exchange Market ini mungkin sudah sering sekali kita mendengarnya, memudahkan pertukaran mata uang asing antar negara. Contohnya 1 US dollar ditukar dengan 14.500 rupiah dan sebaliknya seperti itu. Kemudian International Capital Market, memudahkan investor dari luar negeri untuk melakukan investasi terhadap instrumen saham dalam negeri. Jadi ini juga termasuk ke dalam International Financial Market. Itu juga memudahkan. International Capital Market ini tidak hanya pasar modal yang ada di dalam negeri. Misalkan kita ingin membeli saham dari Bursa Efek Indonesia, tidak hanya seperti itu saja. Tapi kita juga bisa membeli saham yang ada di luar negeri. Contohnya saham Apple, saham Facebook, itu kita bisa membeli dalam kerangka International Capital Market atau pasar modal internasional. Selanjutnya untuk pemanfaatan pasar keuangan internasional, di sini ada beberapa. Yang pertama, perdagangan luar negeri dengan mitra perusahaan. Tentunya ini sudah jelas ya, otomatis pasti sangat memiliki peran. Pasar keuangan internasional ini memiliki peran yang sangat besar dalam perdagangan luar negeri dengan mitra perusahaan. Misalkan perusahaan A yang ada di dalam negeri ingin bermitra atau melakukan perdagangan dengan perusahaan B yang ada di luar negeri. Kemudian yang kedua, investasi asing langsung atau foreign direct investment atau akuisisi aset perusahaan di luar negeri. Jadi di sini bisa juga misalkan perusahaan A ingin melakukan ekspansi bisnis. Misalkan perusahaan A tadi ada di Indonesia, kemudian ingin melakukan ekspansi bisnis di Australia. Kemudian dia melakukan foreign direct investment atau akuisisi aset perusahaan. Misalkan perusahaan A itu bergerak di bidang furniture. Kemudian dia ingin melakukan ekspansi bisnis di Australia. Di Australia ternyata ada perusahaan furniture juga. Perusahaan A ini akan membeli perusahaan tersebut untuk melakukan ekspansi bisnis. Itu disebut sebagai akuisisi aset perusahaan di luar negeri. Kemudian selanjutnya investasi dalam sekuritas di luar negeri. Ini sudah jelas ya, seperti tadi. Itu sangat berperan di International Capital Market atau pasar modal internasional. Kemudian pembiayaan jangka pendek dalam Euro Currency Market, tadi sudah kita bahas. Dan selanjutnya pembiayaan jangka panjang dalam Eurobond Market. Kemudian di sini kita membahas tentang transaksi derivatif dalam pasar valuta asing. Yang pertama, transaksi spot atau spot transaction. Perjanjian pertukaran mata uang asing yang penyerahan dan penerimaan mata uang asingnya dilakukan secara bersamaan hand to hand. Contohnya, kurs saat ini 1 US dollar.
sama dengan Rp14.500. Ketika kedua mata uang langsung diserahkan saat itu juga, maka disebut dengan kontrak spot. Nah, kontrak spot ini biasanya, atau transaksi spot ini biasanya kalau kita lihat itu bisa biasanya ada di, misalkan kita ingin melakukan penukaran uang asing, mata uang asing di money changer. Nah, itu termasuk ke dalam transaksi spot, karena pada saat itu ketika kita memberikan uang asing yang ingin kita tukar dengan rupiah, contohnya seperti ini. Nah, ketika itu juga dari pihak money changer akan memberikan rupiah sejumlah yang kita inginkan, atau sejumlah uang asing yang telah kita berikan, dan itu dengan kurs pada saat itu juga. Nah, untuk transaksi spot ini biasanya kalau di kalau di ketentuannya itu maksimal penyerahannya itu 2 kali 24 jam. Jadi tidak harus hari itu juga, bisa juga besok, yang penting jumlah atau kurs yang digunakan pada saat itu, tapi maksimal hanya 2 hari. Itu yang disesuaikan dengan, kalau kita lihat dengan kesesuaian dari fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional dari MUI. Itu yang diperbolehkan untuk transaksi spotnya. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu forwards and futures. Nah, di sini forward and futures ini adalah perjanjian pertukaran mata uang asing yang pemakaian kursnya saat ini, namun penyerahannya pada waktu yang ditentukan. Nah, seperti yang tadi ya, kalau yang transaksi spot itu maksimal 2 hari, sementara untuk forward and futures ini lebih dari 2 hari. Bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Di sini contohnya kurs saat ini, 1 US dollar itu Rp14.500. Kurs 2 bulan mendatang, 1 US dollarnya menjadi 15.000. Ketika mata uang asing akan ditukarkan 2 bulan mendatang, kurs yang digunakan adalah kurs saat ini, 1 US dollar, sama dengan Rp14.500. Ini bisa dilihat ya di sini. Sini kontrak penukaran mata uang asingnya itu pada hari ini. Perjanjian untuk melakukan pertukaran mata uang asing. Nah, kemudian penyerahannya di masa yang akan datang. Nah, ini contohnya kursnya 2 bulan atau ditukarkan 2 bulan mendatang. Di sini ya, penyerahan dan penerimaan mata uang asing menggunakan kurs di saat perjanjian. Walaupun pada saat ini kursnya 15.000, tetap ketika penyerahan menggunakan kurs yang telah disepakati 2 bulan sebelumnya, yaitu Rp14.500. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, perbedaan forward and futures. Di sini bisa dilihat kontrak forward tidak mengharuskan adanya DP ketika perjanjian, sementara kontrak futures mewajibkan. Jadi untuk yang forward nggak perlu DP, sementara futures harus ada DP untuk jumlah uang asing yang ditukarkan. Kemudian yang kedua, kontrak forward dilakukan secara langsung antar pihak penjual dan pembeli mata uang asing, sementara kontrak futures memiliki lembaga clearing sebagai penjamin. Jadi kalau kontrak forward ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Sementara kalau kontrak futures itu harus melibatkan lembaga clearing sebagai penjamin. Kemudian yang ketiga, jangka waktu kontrak forward tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak. Sementara kontrak futures sudah ada ketentuannya. Nah, kalau kontrak forward itu bisa kapan saja ya, bisa tergantung kesepakatan saja. Dia lebih fleksibel. Sementara kalau kontrak futures itu sudah ada ketentuan dari lembaga-lembaga yang terkait, pihak-pihak yang terkait. Kemudian untuk yang selanjutnya option. Option di sini perjanjian pertukaran mata uang asing di waktu yang ditentukan dengan kurs yang telah ditentukan. Adanya hak untuk membatalkan perjanjian hak penjual disebut sebagai put option, hak pembeli disebut sebagai call option. Contohnya, kurs yang digunakan untuk melakukan pertukaran mata uang asing 1 US dollar itu sebesar Rp15.000. Pembeli memiliki hak call option atau penjual memiliki hak put option untuk membatalkan transaksi apabila ada pertimbangan di masa mendatang. Jadi di sini contohnya seperti ini ya. Misalkan kontrak option yang dilakukan adalah pada hari ini. Perjanjian untuk melakukan pertukaran mata uang asing. Kemudian untuk penyerahannya di masa yang akan datang. Tapi ketika di masa yang akan datang, misalkan
kursnya itu lebih tinggi atau lebih rendah, daripada ketika transaksi, maka ini memiliki hak, baik itu pembeli maupun penjual memiliki hak untuk melanjutkan transaksi ataupun tidak melanjutkan transaksi. Seperti itu untuk yang option. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.